Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Oprek. Oke bro, kali ini saya mau meriksa bagian dalam delco bro ya. Jadi nanti ini delco mau saya lepas bagian atasnya, koilnya ini nanti mau saya lepas, rotor saya lepas, buat mencari masalahnya bro ya. Jadi gak bisa saya lepas semua karena saya nggak punya kuncinya dibuat buka kupu-kupunya ini bro ya. Karena ini biasanya bukannya pakai yang dibuat nyopot rantai itu bro ya, buat mutus rantai. Nah itu biasanya bisa dipakai buat lepas pennya ini bro. Oke, jadi nanti saya mau bongkar bagian dalam sini, terus mau dicek bagian dalamnya karena idle punya saya ini nggak rata bro ya. Jadi dia seperti naik turun dan RPM-nya waktu panas dan dingin terlalu rendah dia bro ya. Untuk sensor sudah saya cek semua. Untuk bagian ECU sudah saya cek, bahkan ada beberapa yang saya ganti untuk jalur ISC-nya dan itu masih tetap sama saja. RPM-nya masih di 900 kalau panas. Kalau dingin dia ada di 600 dan kadang kondisi panas pun dia masih turun ke 600. Jadi minta dibantu sama AC baru dia naik bro ya. Untuk throttle body, ECT, untuk intake manifold semuanya bersih, sudah saya bersihkan. ECT sudah saya ganti yang kemarin dan hasilnya masih sama. Jadi sekarang saya mau bongkar bagian delconya, mencari masalah yang ada di dalam delco sini. Nah, jadi di bagian dalam delco sini kan macam-macam bro ya, ada pulser atau pickup coil atau sensor CKP, ada coil, ada rotor, ada CDI, ada CDI atau igniter, ada di sana itu ada kondensor yang kecil. Nah itu kondensor yang ada di bawah sana itu. Nah, jadi di bagian dalam sini ada macam-macam. Terus di sini juga ada setelan-setelannya, tiap celah-celahnya ini antara pulser dan gapnya lah, gap pulser ini bro ya. Di sini juga ada ukurannya, jadi nggak boleh ngasal. Jadi nanti perlu dicek dulu yang rusak yang mana, yang perlu diganti yang mana. Delco punya saya ini di bagian atasnya ini udah gak ada tutupnya bro ya. Jadi sebenarnya di sini ada kayak covernya, tutupnya gitu, terus ada rotor. Nah punya saya yang sininya udah pecah bro, karena sering bongkar pasang dulu, bongkar pasang delco ini akhirnya dia pecah karena memuka rotornya ini kan nariknya susah tuh bro ya. Jadi dia mesti pecah kalau waktu dicongkel-congkel gitu. Ini apa, rotornya ini yang pecah, covernya ini bro ya. Oke, jadi kalau punya om bro nanti ada tutupnya jangan bingung om bro ya. Nanti takutnya saya om bro kaget, lu punya saya kok kayak gini. Nggak, memang yang bagus yang kayak gitu, yang benar kayak gitu. Yang ini gak bener om bro, jangan ditiru. Nah ini silnya kalau mau om bro, kalau bongkar, kalau mau diganti silahkan. Kebetulan punya saya ini udah baru om bro ya, udah gantian. Untuk ngelepas rotornya dicongkel, hati-hati, cari selahnya, kita congkel atau ditarik langsung pakai tali rafia gitu bisa, cuman biasanya berat ya. Jadi cari enaknya gimana. Ini berat kalau langsung ditarik, minta dicongkel-congkel sedikit-sedikit. Nah ini rotornya. Selanjutnya kita lepas koilnya. Pakai tang ya. Nah, kalau membongkar delco ini
hati-hati Om Bro ya, pelan-pelan ya, buka-bukanya itu pelan-pelan. Karena biasanya bagian kayak ujung-ujungnya kabel ini Om Bro ya, yang apa namanya, udah tua gitu, jadi dia kayak getas gitu Om Bro. Terutama bagian ini igniter ini biasanya rawan rusak. Terus di sini ada 4 baut, dibuka semua. Bautnya kencang-kencang. Jangan sampai dol. Kalau bautnya dol, Om Bro bakal kesusahan buka koilnya. Pakai kunci ketok gini, mata obeng ketok gini. Oke, setelah 4 baut kelepas tinggal ditarik. Nah, yang pertama kita cek kondisi koilnya terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau ada retak-retakan itu bisa jadi penyebabnya Om Bro ya. Cek di sini ada apakah ada keretakan, di sini ada keretakan ini seperti retak rambut, jadi sepertinya ini retak-retak nggak tembus ya. Di sini ada basah-basah seperti oli-oli sedikit. Apa dia rembes? Sempat pernah saya ganti sebenarnya Om Bro ya. Pernah saya ganti seal bagian dalamnya itu, udah pernah ganti. Awal dapat dulu, atau mungkin sealnya yang kurang bagus ya. Ini karet LPG Om Bro. Pecah, udah keras. Udah 2 tahun lebih. Untuk koil ya nanti dicek ya, tapi saya rasa ini aman, bagus koilnya. Kita cek selanjutnya. Di sini kita lihat ada kondensor. Kondensor ini bagus Om Bro ya. Kalau kondensor rusak itu biasanya dia, nah ini ya, kalau kondisi kondensor rusak itu biasanya bagian atasnya ini dia kayak jeblok itu apa ya, kayak beldos gitu Bro ya, atau dia leleh bagian atas ini, bagian atas. Nah itu biasanya kondensornya rusak biasanya kalau seperti itu ya. Terus kita cek bagian pulser. Nah ini ya. Nah, di sini ada masalah satu Om Bro. Pulser bagian atas. Pulser bagian atas ini kalau Om Bro lihat di sini tutupnya sudah hilang. Tutupnya nggak ada. Jadi dia udah kelihatan tembaganya. Nah, ini rawan rusak ya. Jadi kalau udah kelihatan tembaganya gini sebaiknya diganti saja Om Bro. Terus untuk celah itu coba kita cek ya. Celahnya itu kalau di buku panduan itu ya, itu dia 0,2 jaraknya. Nah, terus di sini saya menemukan igniter ini dia kayak rusak ini ya. Apa mungkin leleh apa ya? Nggak paham juga saya. Kalau pulser bagian bawah kita lihat bagian sana itu dia banyak oli Om Bro ya, kena oli ya. Dia banyak oli tapi kondisinya masih bagus. Jadi kemungkinan masalah ada di bagian pulser yang bagian atas. Igniter ini nanti coba dicek dulu ya. Ini kelihatan bagian dalamnya ya. Untuk celahnya masih bagus.
Coba cek celahnya yang bagian atas. Untuk celahnya itu dia 0,2. Ya, masih pas ya, 0,2 masih surut ini. 0,25. Oh, 0,25 masuk ya. 0,25 masuk. Coba 0,340 ini ya. Coba 30 dulu. 0,30 enggak masuk. Ini seret bisa, berarti ini 0,25 bro, 0,25. Jadi ini sepertinya delco nanti perlu dibongkar ya bro ya, perlu dibongkar, terus perlu ganti bagian sealnya bagian dalam lagi nih sepertinya bro ya, ganti seal ya. Iya, oke, jadi untuk bongkarnya ini cuman sampai segini aja bro ya, karena di sini udah ketahuan masalahnya di bagian mana. Kalau Bro mau yang bongkar sampai detail ya nanti Bro ya, tunggu saya punya alatnya, saya beli ini, dibuat buka ini, sama saya beli sealnya dulu Bro ya, sealnya dulu. Terus di sini untuk bongkar, untuk ngelepas pulser ini kuncinya juga pakai obeng yang bintang ya, saya juga gak punya ini, jadi nanti percuma kalau saya bongkar, juga gak bisa dibongkar sekarang ini karena ya alatnya gak ada, terus sealnya juga gak ada, jadi percuma. Jadi mending saya pasang dulu karena biar bisa dipakai dulu, jadi seperti itu. Oke bro, jadi seperti ini aja dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.